selamat datang di podcast Discussion about Anti-Corruption. Di podcast ini kita bakal membahas gimana sih upaya pencegahan korupsi yang saat ini sedang membuming di negeri kita sendiri. Tapi sebelum itu kita bakal nayangin sebuah film pendek dari Kita versus Korupsi yang berjudul Jangan bilang siapa-siapa ya. Dan selamat menyaksikan. Oke, gue Gita. Ini cerita teman-teman gue. Tapi kok Pak Norman yang jualan buku? Bukannya orang koperasi ya? Terima kasih, Pak. Git, bukan uang panas, yang cepet-cepet aja. Soalnya gue juga suka kayak gitu ke nyokap. Gue dibeliin macem-macem sama nyokap. Weh, HP baru nih. Nah, kalian kan udah lihat nih yang videonya. Kira-kira di dalam video itu tuh ada nggak sih perilaku koruptif? Coba deh menurut Ine, itu gimana? Sikap koruptif selalu diawali dari hal kecil, yaitu kebohongan, karena kebohongan tersebut semua akan menjadi masalah besar. Dan di sini seharusnya peran guru dan orang tua itu menerapkan nilai-nilai baik pada anak-anaknya dalam bersikap jujur, tanggung jawab, dan tidak berbuat curang. Tetapi di sini peran guru dan orang tua sangat memberi contoh yang tidak baik untuk anak-anaknya, yang tidak dapat ditiru karena banyaknya kebohongan dan kecurangan yang mereka perbuat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi fatal dan merugikan semua orang. Di sini terdapat sikap koruptif kehidupan sehari-hari yang hanya memikirkan keuntungan dan kesenangan untuk diri sendiri dan merugikan banyak orang, dan sikap ini sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Oh gitu. Nah, nyambung dari jawaban ini nih, menurut Vinka, gimana sih tindakan koruptif yang ditayangkan di video tadi tuh? Baik, di sini saya akan menjawab. Di dalam film pendek ini sangat jelas dilihatkan adanya sikap korupsi. Di sini ada seorang guru yang menjual buku dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Dan guru tersebut mewajibkan siswanya untuk membeli buku padanya. Dan akan diberi nilai A jika ia beli, jika tidak ia akan memberi nilai kecil pada siswanya. Dan di sini juga ada seorang siswi yang bernama Ola yang meminta uang kepada ayahnya dengan tidak jujur karena meminta uang yang sangat lebih dari harga buku tersebut. Dan orang tua Ola pun sudah curang atau tidak jujur dalam pekerjaan karena sudah menaikkan nilai pendapatannya dari nilai biasanya tanpa disadari. Di sini sikap guru, orang tua, dan Ola sudah mencerminkan sikap koruptif karena tidak jujur dalam menjalankan kewajibannya dan tugasnya itu sendiri dan bisa merugikan orang lain. Oke, sekarang aku mau nanya Rahma ya. Upaya apa sih yang bisa kita lakuin kalau kita tuh dihadapkan dengan situasi yang sama di lingkungan kampus? Upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi hal tersebut di lingkungan kampus, yaitu sesuatu itu harus dimulai dari hal kecil dan ditanamkan sejak dini seperti kejujuran, kemandirian, dan kesederhanaan. Mungkin di zaman sekarang kejujuran sangatlah susah. Akan tetapi, kita harus mempunyai sikap dan perilaku yang jujur. Nah, tadi kan upaya nih. Sekarang mau nanya Silva deh. Sebagai mahasiswa nih, identifikasi gerakan apa yang bisa dilakuin buat mencegah adanya tindakan koruptif menurut Silva gimana? Gerakan yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa yaitu kita dapat melakukan sosialisasi terhadap semua warga kampus mengenai dampak buruk korupsi. Kita juga dapat membuat sebuah poster yang menyuarakan anti korupsi dan ditempel di berbagai sudut kampus agar semua warga kampus itu dapat menerapkan nilai-nilai dari poster tersebut. Bentuk kerjasama mahasiswa serta pihak kampus dapat dilakukan untuk menindak korupsi di lingkungan kampus. Instrumen pencegahan korupsinya yaitu dengan cara ikut mengajukan mengenai peraturan-peraturan yang tegas serta memberatkan pelaku agar jerak. Peraturan ini dapat diterapkan sebagai bentuk pemberantasan korupsi di lingkungan kampus. Nah, sekarang aku mau nanya buat Nirmala nih. Identifikasi gerakan atau kerjasama yang bisa dilakuin kalau kita tuh sebagai anggota keluarga gitu. Kita tuh menerapkan hal itu tuh di keluarga kayak gimana? Gerakan yang dapat dilakukan sebagai anggota keluarga dalam pencegahan korupsi sesuai dengan situasi di video tersebut adalah
dengan cara berdiskusi dengan anggota keluarga mengenai korupsi serta apa saja bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dengan berdiskusi kita dapat menggerakkan anti korupsi dimulai dari hal yang kecil dan dengan tidak membiasakan hal yang dapat menjurus pada praktik korupsi tersebut. Kemudian, bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan yaitu dengan cara sesama anggota keluarga harus saling membiasakan kegiatan anti korupsi pada keluarga, lalu selalu mengingatkan satu sama lain apabila secara tidak sengaja melakukan hal-hal kecil yang termasuk tindakan korupsi, serta yang paling penting selalu mengingatkan semua anggota keluarga agar selalu berlaku jujur dimanapun dan kapanpun. Kan tadi peranan mahasiswa udah, anggota keluarga udah. Kalau di masyarakat, gimana sih Anes cara nerapin kerjasama supaya kita tuh bisa mencegah perilaku koruptif? Gerakan sebagai masyarakat dapat kita lakukan sebagai anggota masyarakat dalam pencegahan korupsi sesuai dengan situasi di video tersebut adalah dengan cara menerapkan gerakan anti pungli. Kegiatan pungli masih marak terjadi di masyarakat. Misalnya, Ketua RT meminta sumbangan dana untuk melakukan acara merayakan 17 tahunan pada masyarakat. Namun, uang yang diminta pada masyarakat melebihi dana yang dibutuhkan. Sebenarnya demi kepentingan dirinya sendiri. Wah, ternyata kebiasaan baik sejak dini itu sangat berpengaruh besar ya terhadap perkembangan dari korupsi di negara kita. Siapa sangka, ternyata istilahnya melipat uang tanpa sepengetahuan orang tua itu justru bisa menjadi kebiasaan yang mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang belum terpecahkan sampai saat ini. Jadi usahakan untuk tetap berlaku jujur ya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ya nggak kerasa ya kita udah ada di penutup podcast ini. Thank you banget ya buat Ine, Vinka, Rahma, Silva, Ayu, dan Anes yang udah menyempatkan hadir di podcast ini untuk berbincang singkat tentang gimana sih upaya pencegahan korupsi yang tentunya sangat bermanfaat untuk diterapkan sehari-hari. Yap, sekian untuk podcast kali ini. Saya Margita Juliana, pamit undur diri. Salam mahasiswa.